Salam sejahtera, kembali lagi berjumpa di hari Minggu 16 Oktober tahun 2022 ini. Harapannya, sukacita dari Tuhan terus memenuhi hati saudara, meski hidup yang dijalani tak selalu sehat ataupun senang. Bagi saudara yang bertambah usia di hari ini, yaitu Hana Putri, Ade Lubis, Ibu Wiwi Barus, dan Octavianus Luhulima, selamat mengingat rayakan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Serta bagi keluarga Yohan Wenur, selamat mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan perkawinan. Kini saatnya kita merenungkan firman Tuhan, maka mari lebih dulu berdoa. Ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Ajarilah kami dengan hikmat-Mu agar kami mengerti. Tuntunlah pula kami untuk bertekun agar kebenaran firman-Mu ini terwujud dalam perilaku hidup kami sehari-hari. Amin. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga 8 menyatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, relasi yang penuh luka bukanlah alasan bagi manusia untuk berhenti meneruskan kebaikan Tuhan. Di bagian firman Tuhan hari ini menegaskan pada kita akan hal itu. Dan yang paling menarik adalah respon dari Mephiboset dengan menggunakan kalimat hiperbola anjing mati. Apakah respon itu agar dikasihani supaya terbangun rasa simpati? Nampaknya tidak. Bisa jadi respon itu adalah sebuah kesadaran bahwa memang ada luka masa lalu yang membentang antara ia dengan Daud. Apalagi kondisi fisiknya, ia berkebutuhan khusus. Namun yang pasti, bagian firman Tuhan hari ini menempatkan kebaikan Tuhan sebagai kerangka dan dasar dari tindakan Daud. Sekaligus juga menyentil nurani kita bahwa kita ini sebenarnya sangat layak untuk tak dihiraukan Tuhan, tapi justru Tuhan bertindak beda. Bagi Tuhan, rekonsiliasi dengan umat harus terus-menerus diupayakan, meski seberapapun cacatnya kelakuan umat di hadapannya. Nah, jika hari ini kita telah merasakan kebaikan Tuhan, sebaiknya tidak menyia-nyiakannya lagi. Jalanilah hidup dalam kesadaran seperti Mephiboset dan bertindaklah seperti Daud, yaitu meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada sesama tanpa henti. Walaupun kita punya beragam alasan yang bisa dipakai untuk berhenti. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang nyata melalui nafas hidup ini telah membawa kami memasuki dan menelusuri hari baru ini. Di hadapan kami telah Engkau bentangkan kesempatan dan berkat. Karena itu sertailah kami ya Tuhan, dan pandulah kami selalu di dalam Roh Kudus-Mu, agar kasih-Mu yang telah kami terima ini dapat kami teruskan kepada sesama seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita sekalian.